Halo, selamat siang, Bapak Ibu dan teman-teman saya yang saya kasihi di dalam Tuhan. How are you everybody, ladies and gentlemen, everybody brethren that I love in the love of God. Saat ini saya ingin mengajak kita sharing dengan topik yang sangat penting, yaitu nekat bukan iman. In this moment, I would like to share together to discuss something that important for us. That obstinate, it is not same with faith. Obstinate, it is not equal with faith. Ya, jadi kita katakan bahwa nekat bukanlah iman. Obstinate is not the faith. Ya. The obstinacy may be as the result of decision without the presence of God. Kita tahu bahwa kenekatan itu tentu berbeda dengan iman, karena kenekatan itu adalah suatu keputusan yang diambil bukan berdasarkan hasil dari hubungan manis dengan Tuhan, ya. Kenekatan itu bisa dari hal tersendiri. Ada hal penting dikatakan seperti ini. At first glance, there is any similarity between obstinate with faith. Sepintas lalu kita tahu bahwa kenekatan itu hampir ada kesamaan dengan iman, ada kemiripan dengan iman. For the obstinacy or as break to the determined to go ahead, breaking any risk, ignoring the dangerous factor in running mission impossible although without get guarantee whether it is allowed, blessed, or agreed by God. Karena di dalam tindakan kenekatan ada keberanian yang mirip dengan iman, yaitu memutuskan untuk bertindak, menembus penghalang, menembus risiko, tidak peduli dengan bahaya yang bisa saja terjadi di dalam menjalankan misi yang juga belum tentu mungkin, ya, menjalankan sesuatu misi yang tidak mungkin. Karena di dalam kenekatan tidak terdapat garansi atau jaminan bahwa itu diizinkan oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, atau atas restu dari Tuhan. Ya. Ada hal yang dikatakan, ya. The obstinacy may be as the result of hopeless. Bahwa dikatakan kenekatan bisa terjadi karena keputusasaan, hopeless, tidak ada harapan lagi, putus asa. Berbeda dengan iman, ya. The obstinacy may be as the result of under critical emergency pressure. Kenekatan bisa terjadi sesuatu yang timbul mendadak dalam kepanikan di bawah tekanan hal yang darurat, tindakan darurat. The obstinacy may be as the result of stress in seriously. Kenekatan bisa terjadi di bawah tekanan stres, ya, tekanan yang serius yang membuat tergesa-gesa atau panik. The obstinacy may be as the result of stubborn. Kenekatan bisa juga akibat dari adanya sikap keras kepala, sudah nggak bisa dinasihati lagi, tidak perlu nasihat. Orang yang keras kepala tentu bukan orang yang bijaksana, tidak mendengarkan nasihat lagi. Itu namanya kenekatan, bukan iman. The obstinacy may be as the result of unwise by frustration. Tindakan kenekatan belum termasuk tindakan yang bijaksana, ya, karena bisa terjadi akibat sedang dalam keadaan kondisi frustrasi. Kita akan lihat, ya.
The faith is as the result of decision by close relation with God. Sedangkan di dalam iman, terbalik atau berbeda dengan kenekatan, iman itu adalah buah hasil hubungan manis antara manusia dengan Tuhan. The faith is as the result produced by the hope in still unseen but belief in trust to be seen it. Di dalam iman itu ada dasar pengharapan terhadap sesuatu yang belum kelihatan, tetapi di dalam keyakinan karena itu dari Tuhan tentu akan didapat. The faith is as the result produced by the promise of God, not depend on any pressure of emergency. Jadi iman timbul itu karena ada keyakinan akan janji Tuhan, bukan karena tekanan dengan keterpaksaan, bukan karena tekanan darurat. The faith is as the result produced, not under the heavy critical pressure. Jadi iman bukan karena terpaksa tindakan panik akibat kondisi kritis yang memaksa, sehingga tidak ada jalan lain yang terpaksa. The faith is as result produced not by decision of stubborn. Iman itu bukan hasil dari kekeraskepalaan atau kebebalan. Ya. Justru iman banyak dari nasihat dari firman Tuhan, ya. The faith is not by unwise of frustration. Tidak ada iman terhasil dari orang yang tidak bijaksana atau karena frustrasi. But the Christian by close relation with God and believe in the promise of God. Hubungan yang manis dengan Tuhan membuat orang beriman karena percaya kepada janji Tuhan. The example of obstinacy. Kita mau tahu contoh-contoh dari kenekatan. Obstinacy by stubborn with unwilling to wear the mask within the period of pandemic COVID-19, for example. Kenekatan bisa membuat orang tidak mau menggunakan masker di saat pandemi, di saat ada musim wabah virus, sekalipun sudah dinasihati dokter untuk menggunakan masker. Ada juga yang tidak mau, alasan tidak perlu. Itu namanya nekat. The obstinacy by stubborn to ignore the physical distancing in pandemic COVID-19 contagious. Kenekatan membuat orang menjadi seperti keras kepala terhadap anjuran-anjuran kesehatan agar menjaga jarak. Ya, sehingga nekat tidak mendengarkannya itu pada saat wabah COVID-19. The obstinacy touching or contact directly with the sufferer of COVID-19. Kenekatan membuat orang bisa tanpa iman, tanpa ada jaminan itu dari Tuhan, memegang, berpegangan atau menjamah orang yang menderita terpapar dengan virus corona COVID-19. Sehingga di dalam masalah COVID-19 ini tidak dianjurkan bagi kita mendoakan, menopang tangani langsung seperti keadaan normal. Obstinacy by unwise touching the flaming fire even with praying. Kenekatan bisa membuat orang mencoba-cobai Tuhan dengan cara memegang api sambil berdoa. Dan memaksa Tuhan membuatnya tahan api, padahal Tuhan tidak pernah menyuruhnya.